Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cece Dewi dari kelas 07 SMJE 019. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis manajemen dana bank pada PT Lotte Shopping Indonesia. Pertama-tama ada latar belakang. Manajemen dana merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas keuangan dan indikator kesehatan finansial, baik bagi institusi perbankan maupun perusahaan sektor retail seperti PT Lotte Shopping Indonesia. Bagi perbankan, perusahaan retail besar merupakan nasabah strategis yang membutuhkan analisis mendalam terhadap pengelolaan aset lancar dan stabilitas jangka pendek guna memitigasi risiko kredit. Selanjutnya itu ada memasuki periode 2023 sampai 2024. Dinamika ekonomi dan ketatnya persaingan e-commerce menuntut perusahaan untuk lebih adaptif dalam mengelola likuiditas dan optimalisasi modal kerja. Melalui analisis vertikal pada laporan keuangan, struktur internal keuangan perusahaan dapat diidentifikasi secara transparan guna memahami korelasi antara manajemen dana internal dengan strategi perbankan dalam mengelola portofolio kredit korporat. Selanjutnya, manajemen dana bank adalah proses menghimpun dan menyalurkan dana secara optimal untuk meraih laba dengan tetap menjaga likuiditas. Bagi perusahaan dagang, bank berperan ganda sebagai tempat menyimpan kelebihan kas sekaligus penyedia likuiditas melalui fasilitas kredit modal kerja. Selanjutnya itu ada hubungan simbiosis. Ini menuntut bank untuk memahami siklus bisnis nasabah guna memberikan layanan keuangan yang tepat, serta kualitas aset dan efisiensi dan dana perusahaan debitur menjadi indikator utama bagi bank dalam menentukan pelancaran pembayaran serta profil risiko kredit. Lalu analisis vertikal tersebut digunakan untuk mengevaluasi struktur keuangan dengan mengubah akun menjadi persentase dari angka dasar. Teknik ini membantu analisis memantau tren struktur modal dan efisiensi alokasi aset secara profesional tanpa terpengaruh oleh perbedaan skala perusahaan. Selanjutnya itu ada kinerja keuangan pada PT Lotte Shopping Indonesia periode 2003 sampai 2024. Di sini ada keterangan pendapatan di mana pada tahun 2023 itu senilai 13 miliar 294 juta. Selanjutnya pada 2024 itu ada 6 miliar 890 juta. Selanjutnya ada laba bersih di tahun 2023 ini mencapai 265 miliar, sedangkan 2024 itu 144 miliar. Dan total aset semuanya yaitu 2023 itu 9 miliar 850 juta, 2024-nya 10 miliar 120 juta. Lalu ada total ekuitas 2023 itu mencapai 4 miliar 420. Lalu 2024-nya itu ada 4 miliar 560 juta. Di mana pendapatan dan laba angka di atas dikonversi dari proporsi pendapatan luar negeri Lotte Korea khusus wilayah Indonesia. Indonesia merupakan pasar terbesar kedua di Asia Tenggara bagi mereka setelah Vietnam. Lalu ada laba bersih. Margin laba bersih ini industri retail umumnya berada di rentang 1,5% hingga 2,5%. Angka di atas menggunakan estimasi konservatif sebesar 2% dari total pendapatan. Lalu total aset dan ekuitas itu mencakup kepemilikan gedung pada beberapa lokasi, persediaan barang dagang dan sistem logistik yang dikelola pada PT Lotte Shopping Indonesia. Lalu ada laba per saham, di mana PT Lotte Shopping Indonesia ini tidak memiliki EPS dalam rupiah karena sahamnya tidak diperjualbelikan secara publik di BEI. Angka EPS yang tercantum adalah milik Lotte Shopping sebagai entitas pemilik merek. Lalu selanjutnya ada analisis vertikal laporan laba rugi pada tahun 2023.
di mana total pendapatan laba rugi ini senilai 13.294 juta. Lalu persentasenya itu vertikal sebanyak 100%. Untuk interpretasi hasilnya itu angka dasar, lalu harga pokok penjualan itu mencapai 10.370 juta. Lalu presentasinya itu ada sampai 78%, di mana tersebut itu biaya langsung barang sangat dominan. Lalu ada laba kotor itu 2.924 juta, presentasinya itu sampai 22%. Lalu ada beban operasional dan pajak mencapai 2.659 juta, presentasinya itu mencapai 20%. Dan terakhir itu ada laba bersih sebanyak 265 miliar dan presentasinya itu sebanyak 2%. Lalu selanjutnya analisis vertikal neraca, yaitu aset dan ekuitas dari tahun 2023, di mana total aset ini itu senilai 9.850 juta, presentasinya hampir 100%. Lalu aset lancarnya itu kas atau stok itu mencapai 4.137 juta, presentasinya itu 42%. Lalu ada aset tetap mencapai 5.713 juta dan presentasinya itu 58%. Lalu ada total kewajiban dan ekuitas di mana mencapai 9.850 juta. Lalu presentasinya itu mencapai 100%. Selanjutnya itu ada total likuiditas hutang itu mencapai 5.430 juta. Lalu presentasinya itu 55,10%. Dan terakhir itu ada total ekuitas di mana modal mencapai 4.420 juta, lalu presentasinya itu mencapai 44,90%. Di mana aset ini itu aset lancar ini mencapai 42% itu likuiditas untuk operasional harian. Lalu aset tetapnya itu 58% itu dari investasi besar pada gedung dan gudang. Lalu kalau dari sisi pendanaan, total liabilitas itu mencapai 55,1%, di mana pendanaan ini dari hutang atau supplier. Terus total ekuitas itu mencapai 44,9%, yaitu proporsi modal sendiri yang cukup kuat dan sehat. Selanjutnya pada mencapai kesimpulan ya. Pada PT Shopee Indonesia ini menunjukkan kinerja keuangan yang stabil pada periode 2023 sampai 2024 dengan pertumbuhan pendapatan yang didorong oleh segmen grosir. Meskipun beroperasi dengan margin laba bersih rendah sebesar 2%, akibatnya tingginya harga pokok penjualan, perusahaan memiliki struktur modal yang sehat dan dengan rasio ekuitas mencapai 44,9%. Pengelolaan modal kerja yang efisien dan struktur pendanaan yang konservatif ini memberikan implikasi positif bagi penilai risiko perbankan karena menunjukkan kapasitas perusahaan yang kuat dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.